Roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 35 sampai 51. Saudara, manusia membutuhkan makanan pokok untuk mempertahankan dan menyambung hidupnya. Bagi orang Indonesia, makanan pokok itu adalah nasi. Bagi orang Yahudi, roti. Orang bilang, makan untuk hidup. Meski demikian, saudara, cepat atau lambat, hidup yang dipertahankan dan disambung dengan makan nasi atau roti itu akan berakhir. Batasnya adalah maut atau kematian yang bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara apa saja. Dalam pada itu, ada orang yang akan mati dalam dosa-dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Ada juga orang yang akan mati untuk memuliakan Allah. Yohanes 21 ayat 19. Pada dasarnya, saudara, setiap orang akan mati dalam dosa. Artinya, maut akan mengakhiri tiap-tiap kehidupan yang dijalani dalam dosa. Tulisan-tulisan Yohanes berkata-kata tentang kegelapan dan kebinasaan. Kegelapan merujuk pada keterasingan manusia dari persekutuan dengan Allah. Keterasingan itu disebabkan oleh pilihan manusia untuk berbuat dosa. Dengan terus-menerus berbuat dosa, sebenarnya manusia telah menjadi budak dosa. Lihatlah Yohanes 8 ayat 34. Dalam kenyataannya, manusia dibelenggu atau diperbudak oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Lihatlah 1 Yohanes 2 ayat 16. Masing-masing dari ungkapan-ungkapan tersebut merujuk pada hasrat untuk mengejar kenikmatan atau kesenangan, hasrat untuk menumpuk kekayaan, dan kehendak untuk menguasai. Hedonisme, materialisme, dan will to power. Bila keadaan ini terus berlanjut hingga ajal menjemput, manusia akan binasa. Artinya, ia akan terpisah dari Allah, terasing untuk selama-lamanya dari persekutuan dengan Allah. Saudara, dalam bacaan kita, Yesus baru saja mengadakan mukjizat. Ia memperbanyak 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan sampai kenyang sekitar 5.000 orang laki-laki. Injil Yohanes menyebut mukjizat yang diadakan Yesus sebagai tanda atau semeion. Sebab baginya mukjizat Yesus tidak memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Mukjizat-mukjizat Yesus berfungsi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang siapa Yesus dan tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Oleh karena itu, hendaknya manusia tidak berhenti pada mukjizat atau perbuatan ajaib itu sendiri. Manusia harus memahami apa yang hendak disampaikan Yesus melalui mukjizat atau perbuatan ajaib yang diadakannya. Ibarat jendela, mukjizat membantu kita yang ada di dalam sebuah ruangan untuk melihat apa yang ada di luar ruangan. Ibarat jari yang menunjuk bulan, kita diarahkan untuk melihat bulannya dan bukan jarinya. Saudara, orang banyak dalam Yohanes 6 ayat 1 dan 25
telah menyaksikan mukjizat perbanyakan roti. Bahkan makan roti hasil mukjizat itu sampai kenyang. Setelah mukjizat itu, mereka mencari Yesus. Mereka melakukannya karena telah makan roti itu dan kenyang. Yohanes 6 ayat 26. Artinya, mereka berharap bahwa Yesus akan mengadakan mukjizat perbanyakan roti itu lagi dan lagi, sehingga mereka akan selalu makan sampai kenyang. Mereka ingin mempertahankan dan menyambung hidup mereka dengan makan roti hasil mukjizat Yesus. Demikianlah, mereka gagal memahami makna yang sesungguhnya dari mukjizat perbanyakan roti yang diadakan Yesus. Mereka tidak dapat berpikir melampaui apa yang membuat perut mereka kenyang. Saudara, menanggapi kegagalan orang banyak itu, Yesus mengemukakan bahwa roti hasil mukjizatnya bertujuan untuk menyatakan tentang siapa dirinya dan tujuan kedatangannya ke dunia. Dia adalah roti hidup atau roti kehidupan, yakni roti yang memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Dia adalah roti yang turun dari surga, yang mendatangkan hidup yang kekal ke dalam dunia. Lantas apakah yang dimaksud dengan hidup yang kekal, saudara? Hidup yang kekal berbeda dengan hidup yang dipikirkan oleh orang banyak itu. Berbeda dengan hidup yang dipertahankan dan disambung dengan nasi atau roti. Sementara hidup yang bergantung pada nasi atau roti cepat atau lambat akan diakhiri oleh kematian, hidup yang kekal tidak dapat dibatasi oleh kematian. Hidup yang kekal adalah hidup yang tidak takluk, tidak tunduk kepada kematian. Sebab hidup yang kekal adalah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah adalah kebalikan dari keterpisahan atau keterasingan manusia dari Allah. Kebalikan dari kegelapan karena manusia diperbudak oleh dosa, yakni hedonisme, materialisme, dan kehendak untuk menguasai. Persekutuan dengan Allah berarti mengenal, mengalami, dan mengasihi Allah sebagai Bapa. Karena Allah itu kekal, saudara, maka persekutuan dengan Allah akan bertahan, bahkan terus berlanjut tanpa dibatasi oleh maut. Persekutuan dengan Dia yang kekal melampaui, bahkan mengalahkan kematian. Itu berarti orang akan hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Dan dalam persekutuan dengan Allah itulah manusia akan beroleh kebangkitan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Saudara, Yesus menyatakan bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk mengaruniakan hidup yang kekal kepada umat manusia. Untuk itu, Ia memberi dirinya secara total, seutuhnya, melalui kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Bapanya yang memuncak dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Melalui itu semua, Yesus mengalahkan kuasa-kuasa yang memperbudak umat manusia dan merusak dunia. Yesus menyelamatkan semua orang yang telah diberikan Bapa kepadanya, dan Yesus menyediakan hidup yang kekal bagi umat manusia. Itulah arti perkataannya, roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Dan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yohanes 6 ayat 55. Tetapi saudara,
Untuk benar-benar mengalami dan memiliki hidup yang kekal, manusia harus percaya kepada Dia yang membawa hidup yang kekal itu. Itu berarti manusia harus datang kepada Yesus dan percaya kepadanya. Barang siapa percaya, kata Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Bukan asal percaya tentunya, tetapi mempercayakan diri seutuhnya kepada Yesus. Mempercayakan diri secara total kepada Yesus. Dengan meyakini bahwa Yesuslah yang telah diutus Allah untuk membawa hidup yang kekal ke dalam dunia. Dengan mempercayakan diri seutuhnya kepada Yesus, manusia dipersatukan dengan Yesus. Dalam perkataan Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56b. Dalam persatuan dengan Yesus itu, saudara, manusia menerima dan memiliki hidup yang kekal, yaitu persekutuan dengan Allah. Untuk menggarisbawahi iman yang mempersatukan manusia dengannya, Yesus berkata-kata tentang makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia. Yohanes 6 ayat 53 dan 56. Ini bukan kanibalisme tentu. Ini kiasan. Dan dengan kiasan itu, Yesus mengajak manusia untuk membuat keputusan. Persatukanlah dirimu denganku. Percayakan dirimu seutuhnya kepadaku, Sang Pembawa hidup yang kekal. Saudara, maukah saudara memiliki hidup yang kekal? Yakni hidup dalam persekutuan dengan Allah. Maukah saudara dibebaskan dari kegelapan, perbudakan dosa, dan keterpisahan atau keterasingan dari Allah? Maukah saudara menjadi salah satu dari anak-anak Allah, yakni orang-orang yang mengalami Allah sebagai Bapa? Orang-orang yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Percayakah saudara bahwa Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia itu telah datang ke dalam dunia untuk mengaruniakan hidup yang kekal? Sudahkah saudara mempercayakan diri saudara, hidup dan mati saudara, badan dan jiwa saudara seutuhnya kepada Yesus? Selagi masih ada waktu, datanglah kepada Yesus. Dan selagi masih ada waktu pula, ajaklah sanak saudara, anak, orang tua, kaum kerabat, sahabat saudara untuk datang kepada Yesus, supaya semua beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Allah. Amin.